kok sekarang tiba-tiba mengeluh, bahkan melempar wacana agar pemerintah pusat mengambil alih. Ngeles saja kerja kau, ngeles saja kerja kau. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk memerangi COVID-19 tidak maksimal karena Pak Anies hanya membentuk yang namanya gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat RW, tapi hanya sekedar dibentuk. Setelah dibentuk kan tidak diapa-apakan. Kami warga Jakarta sebagian besar melihat apa yang Bapak kerjakan itu tidak membuat kesejahteraan bagi warganya. Tapi ketika dikatakan mengusulkan agar pusat diambil alih, nah ini yang terus terang saya kurang paham ya. Udahlah Nis, kau raja ngeles, betul nggak Nis? Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya selaku gubernur. Kawan-kawan Gerindra yang ingin Mas Anies mundur, saya pikir sah-sah saja. Lo kalau kagak sanggup ya, nggak becus, nggak benar, mendingan lu back off, mundur Nis. Tahun 2022 dan sebentar lagi lengser, Anies Baswedan ungkap harapannya. Ini adalah perjuangan ASN DKI yang tidak terlihat di permukaan. Karena itu saya sering sampaikan, boleh ASN DKI sekarang sampaikan pada suami, pada istri, pada anak-anak. Kita ikut mengurusi sesama di masa sulit. Dan ini juga yang saya ingin sampaikan pada semua, ketika sekarang kita sedang recovery, menuju pemulihan, yuk kita ambil tanggung jawab sama-sama. Yang berprofesi sebagai pengusaha, ambil tanggung jawab. Yang berprofesi sebagai pekerja, ambil tanggung jawab. Yang berprofesi sebagai aparatur negara, ambil tanggung jawab. Kalau sudah seperti ini, tunjukkan solidaritas. Jangan saling mikirkan kepentingan sendiri-sendiri. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan keinginannya memasuki tahun 2022 ini. Tidak hanya bersifat pribadi atau berkaitan dengan keluarga, ia juga berharap yang terbaik bagi seluruh warga Jakarta yang dinaunginya. Apalagi jika mengingat masa jabatannya yang tinggal 9 bulan lagi. Kalau untuk pribadi saya tidak ada yang khusus. Saya ingin bisa minum air putih lebih banyak, mudah-mudahan bisa lebih sehat jadinya. Bisa punya kesempatan untuk keluarga, bisa punya waktu untuk keluarga yang lebih cukup. Walaupun saya tahu itu waktunya menantang, demikian katanya. Selain soal keinginan pribadinya pada tahun 2022 ini, ia juga berharap pada tahun ini, warga Jakarta akan semakin banyak yang merasa bahagia tinggal di ibu kota. Sebab upaya membangun Jakarta selama ini ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh penghuninya. Yang lainnya adalah saya ingin sekali tahun 2022 ini warga Jakarta lebih banyak yang bisa berkata syukur alhamdulillah kita tinggal di Jakarta. Demikian katanya. Sebelumnya usai memimpin patroli wilayah pada malam pergantian tahun Jumat malam, kepada wartawan, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa 2021 merupakan tahun kesedihan. Hal ini berlaku tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat umum sebab tahun 2021 musibah wabah global belum juga berakhir. Bahkan puncak kasus terjadi pada tahun tersebut. Tahun kemarin adalah tahun yang pilu bagi sebagian warga kita, tapi juga tahun yang berlimpah dengan capaian tahun yang penuh dengan bahan untuk kita melakukan refleksi, untuk melakukan muhasabah. Demikian kata Anies. Sementara tahun 2022 diharapkan menjadi tahun kebangkitan Jakarta, ibu kota diharapkan kembali bangkit dan segera lepas dari kepungan pandemi COVID-19. Dia mengatakan banyak hal yang terjadi pada tahun 2021 harus jadi pelajaran berharga. Tahun 2022 ini, Anies Baswedan ingin masyarakat Indonesia bisa bangkit dan berlari lebih cepat dalam segala hal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mencabut upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN yang mewajibkan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI mengeruk dan membangun turap di Kalimampang. Putusan PT UN tersebut berawal dari gugatan 7 warga korban banjir 2021. Mereka ialah Tri Andarsanti, Jenny Lamtiur, Gunawan Wibisono, Yusneli Suryadi, Santi Widianti, Firza Syafaat, dan Indra. Ketujuh korban banjir tersebut menuntut Anies mengerjakan program pencegahan banjir secara serius di wilayah Mampang Pela, Jakarta Selatan. Selain itu, penggugat juga menuntut Anies membayar 1 miliar rupiah atas kerugian akibat banjir. Namun dalam putusan pada 15 Februari 2022, Majelis Hakim PT UN Jakarta hanya mengabulkan tuntutan pertama, yaitu memerintahkan Anies menuntaskan pengerukan Kalimampang sampai ke Produk Jaya dan membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang.
Awal ajukan banding dan alasan yang berubah-ubah. Sebelum mengajukan banding, Pemprov DKI Jakarta mengklaim sudah melaksanakan putusan PT UN jauh hari sebelumnya. Pemprov DKI mengklaim pengerukan Kali Mampang dilakukan secara rutin untuk mencegah banjir. Kendati mengklaim sudah melaksanakan putusan PT UN, Pemprov DKI tetap mengajukan banding atas putusan tersebut. Berdasarkan informasi di situs web resmi sipp.ptun-jakarta.go.id, Anies resmi mengajukan banding pada Selasa 8 Maret 2022. Tanggal permohonan Selasa 8 Maret 2022. Pemohon banding Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Demikian informasi di situs resmi PT UN Jakarta tersebut. Alasan yang disampaikan Pemprov DKI saat mengajukan banding pun berubah-ubah. Mulanya, Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhana sempat menyatakan bahwa pengajuan banding dilakukan karena majelis hakim kurang cermat dalam memutuskan perkara. Banding kami ajukan karena dalam beberapa hal terdapat pertimbangan majelis hakim PT UN yang menurut kami kurang cermat sehingga perlu direview dalam proses banding. Demikian kata Yayan saat dihubungi melalui pesan singkat pada Rabu 9 Maret 2022. Dia juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan dokumen terkait dengan pengajuan banding. Beberapa di antaranya adalah dokumen pelaksanaan kegiatan penanganan banjir yang dia sebut belum menjadi pertimbangan majelis hakim. Namun pernyataan Yayan berubah. Dia menyebut pengajuan banding dilakukan sebagai prosedur standar proses penanganan perkara di Pemprov DKI. Pada prinsipnya, upaya hukum banding yang sebelumnya sempat dilakukan adalah karena mengikuti prosedur standar saja dalam seluruh proses penanganan perkara di Pemprov DKI Jakarta. Demikian ucap Yayan. Upaya banding Anies banjir kritikan. Upaya banding yang dilakukan Anies pun ramai dikritik. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pun menilai atas pengajuan banding tersebut Anies tidak peka terhadap persoalan warga. Pasalnya, tuntutan pengerukan Kali Mampang merupakan permintaan warga agar Pemprov DKI Jakarta mengerjakan tugas dengan baik terkait permasalahan banjir di wilayah tersebut. Kritik juga dilontarkan politikus partai pengusung Anies dalam Pilkada 2017 silam. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif mengaku pernah meminta Anies secara langsung agar tidak mengajukan banding. Politikus Gerindra yang juga Sekretaris Komisi di DPRD DKI Jakarta itu menilai jika Anies mengajukan banding, tidak ada tujuan yang spesifik selain mencari siapa yang kalah dan siapa yang menang. Karena menurut Syarif, pengajuan banding dari warga bukan soal mengubah kebijakan Pemprov DKI, tetapi meminta Pemprov DKI mengerjakan apa yang menjadi tugas. Anies cabut upaya banding. Usai dibanjiri kritikan pada Kamis 10 Maret 2022, Anies pun memerintahkan Biro Hukum Pemprov DKI mencabut pengajuan banding karena merasa putusan PT UN tidak menyebut pihaknya melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhana. Setelah melihat bahwa dalam putusannya majelis hakim tidak menyatakan Pemprov DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian kata Yayan. Selain itu, Yayan menyebut majelis hakim menolak 5 tuntutan dari 7 tuntutan penggugat, termasuk menolak tuntutan ganti rugi 1 miliar rupiah dari para penggugat. Majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa hanya 2 tuntutan yang dinilai belum dilakukan optimal oleh Pemprov DKI di Kali Mampang. Dan sesungguhnya itu pun telah dilakukan oleh Pemprov DKI yang terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan banjir di wilayah Kali Mampang. Demikian tutur Yayan. Untuk itu, Biro Hukum Pemprov DKI meminta Anies untuk mencabut pengajuan banding yang sudah dilayangkan pada Selasa. Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta, kata dia.